Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak, orang Ngapak, ora kepenak. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga semakin membaik, semakin sehat, menuju pulih teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mau membahas sensasi apa saja yang pernah saya alami teman-teman ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman. Jadi sensasi-sensasi yang pernah saya rasakan sudah saya rangkum semua, sudah saya catat di sini seingat saya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak apakah ada yang sama sensasi-sensasi yang saya rasakan dengan sensasi teman-teman. Pertama adalah nomor satu ya teman-teman, sensasi takut mati. Nah ini perasaan takut mati ini itu lama ya teman-teman, lama ya. Jadi pada saat, apalagi pada saat parah-parahnya ya, perasaan takut mati ini selalu ada dalam bayangan teman-teman. Yang kedua adalah keliengan badan tidak seimbang. Keliengan yang dimaksud adalah keliengan yang kita itu sempoyongan, seperti sempoyongan, tapi ketika dilihat sama orang lain itu kita tidak sempoyongan. Jalan seperti tidak menapak, sama apa namanya, badan itu bergoyang. Kalau badan itu goyang, kalau di bawah jalan itu perasaan itu goyang seperti ada gempa gitu ya, seperti ada gempa. Nah itu seperti itu. Kalau teman-teman pernah mengalami apa namanya atau merasakan gempa itu seperti itu ya, itu seperti itu, tapi kita merasakannya itu setiap saat ya. Pada saat masih parah-parahnya saya setiap saat itu, jadi dari pagi sampai sore gitu. Kalau di bawah jalan, kadang di bawah duduk dan bawah tiduran pun itu ya, badan itu terasa goyang gitu, tidak seimbang gitu, teman-teman ya. Yang ketiga adalah mata buram, nyeri dan rasanya itu ngantuk gitu. Jadi matanya itu seperti buram ya, pandangan itu seperti tidak ada apa namanya, kayak tidak nyata gitu ya, buram gitu ya, buram. Terus rasanya itu kayak nyeri-nyeri, kayak gimana ya, kayak perih gitu, kayak perih. Terus seperti rasa ngantuk lah, sayup gitu. Jadi gimana ya, rasanya kayak ngantuk terus gitu, nggak bisa seger gitu. Perasaan itu seperti itu. Terus nomor empatnya itu pusing vertigo. Nah ini pusing vertigo ini beda yang saya sebutkan tadi ya, yang poin 2 itu ya, keliengan gitu, itu beda. Jadi vertigo ini yang apa namanya, berputar hebat itu vertigo. Itu saya pernah mengalami itu ya, kalau nggak salah itu 1 kali, itu sore-sore itu seperti itu. Dan ini juga bikin panik teman-teman. Terus yang kelima itu dada sesek ya, sama nyeri ulu hati. Jadi dada itu kayak sesek gitu. Nah dan di tengah ini itu nyeri gitu ya, nyeri ya, kayak gimana lah, nggak nyaman gitu yang di ulu hati ini. Jadi kayak semacam kedorong dari bawah, itu di sini itu nyeri gitu ya. Nah kalau saya dulu sensasi seperti itu sering saya raba-raba begini gitu, raba-raba gini, dielus-elus gini. Nanti kadang-kadang itu hilang gitu teman-teman, terus kadang timbul lagi, itu seperti itu. Terus yang keenam itu badan itu lemes, terus ngos-ngosan ya, ngos-ngosan. Jadi cepet ngos-ngosan ya. Gimana nggak ngos-ngosan, orang badan kita itu lemes seperti nggak ada tenaga gitu. Jadi dibawa seperti apapun itu susah. Itu saya pernah mengalami itu. Terus susah tidur. Nah ini susah tidur itu sampai waktu itu juga saya itu pernah konsultasi sama dokter spesialis dalam juga, yang saya apa namanya rutin kontrol ya, rutin kontrol. Itu juga saya sudah konsultasikan gitu ya, untuk susah tidur. Jadi untuk gangguan asam lambung ini kan memang apa, berkaitan sekali dengan susah tidur gitu ya. Kalaupun bisa tidur itu kadang baru berapa jam gitu sudah terbangun lagi dan nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Itu biasanya seperti itu, dan saya mengalaminya seperti itu. Terus yang ke-8 itu hidung tersumbat. Nah itu hidung itu tersumbat, sering tersumbat itu, satu itu tersumbat, tapi nggak pilek gitu teman-teman, nggak pilek, nggak flu gitu. Jadi ya kayak tersumbat terus gitu, kayak apa namanya, kayak ada yang ganjel gitu itu, tapi tidak pilek teman-teman. Terus yang nomor 9 itu tenggorokan mengganjal. Nah ini tenggorokan mengganjal, kalau bahasa Jawanya itu seperti pancingan gitu ya. Pancingan itu
lama ya, lama itu tenggorokan ganjel itu lama gitu teman-teman. Yang saya rasakan itu agak lumayan lama gitu. Dari sensasi-sensasi lainnya yang belum muncul itu tenggorokan mengganjal itu udah awal-awal udah muncul teman-teman. Jadi nggak tahu ada peradangan atau apa, tapi ya eh, apa namanya serasanya itu ya nggak nyaman gitu, pokoknya ganjel lah, ganjel di sini gitu. Jadi kalau buat nelen gitu itu langsung kerasa gitu, kerasa ganjel. Terus apa namanya ya, dibilang sakit sih ya nggak sakit banget, cuma risih aja, itu ganjel gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Terus untuk nomor 10 itu kembung, begah, sama perut itu bunyi. Jadi kembung, jadi nggak tahu ya kembung ini disebabkan oleh apa waktu itu juga, tapi yang sering itu sering sering apa namanya sering kembung, saya itu sering kembung. Terus begah lah pokoknya, itu kembung, begah gitu. Terus apa namanya perutnya itu bunyi bunyi, jadi bunyinya itu kayak bunyi kayak kalau orang bilang itu apa, cacingnya lapar gitu ya, padahal sudah makan itu juga tetap bunyi gitu, keruk 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 kayak jalan begitu. Itu yang saya rasakan itu seperti itu ya teman-teman. Terus yang nomor 11 itu sering sendawa sama buang angin ya, atau kentut gitu ya. Jadi sering sekali itu sendawa gitu ya, sering sekali itu sendawa 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 terus kentut. Ketika apa namanya susah sendawa itu panik teman-teman, tapi ini sering sendawa gitu ya, sering sendawa. Tapi pada saat kadang malah nggak sendawa, itu malah kita itu panik. Nah itu seperti itu. Tapi sering sendawa juga kita juga seperti panik gitu, ini kenapa kok sering sendawa, terus sering apa namanya sering buang angin, itu sering kentut, itu seperti itu teman-teman. Terus yang nomor 12 itu dada berat seperti ditindih. Jadi kalau tidur ya, kalau tiduran terlentang gitu, itu dada itu serasa kayak ditindih teman-teman, kayak kayak ada yang nindih lah, kayak nindih beban berat gitu. Jadi buat napas itu kayaknya, jadi sering napasnya itu, kalau saya itu waktu itu dibantu lewat mulut gitu gitu teman-teman ya. Itu saya rasakan agak lama juga itu teman-teman. Terus yang ke-13 adalah keringat dingin gitu. Nah keringat dingin itu sensasi-sensasi yang kalau misalkan sore gitu ya, kalau bisa dibilang itu mungkin bahasanya itu panic attack gitu ya. Jadi begitu cemas berlebih itu ya tiba-tiba itu kayak keringat dingin gitu, keringat dingin keluar gitu. Jadi di kaki juga keringetan, terus di tangan juga keringetan gitu. Saya dulu itu sempat takut sekali gitu, kalau udah keluar keringat dingin itu kan badan lemes, terus saya hanya rebahan. Yang saya pikirkan adalah itu waktu itu wah apa saya kena jantung dan lain-lain gitu waktu belum saya periksakan gitu teman-teman ya. Ya itu yang saya rasakan itu seperti itu gitu ya. Begitu panik, cemas, ada sensasi datang yang nggak enak di perut, nggak enak di dada, nggak enak apa, itu langsung seperti itu teman-teman, keringat dinginnya itu keluar ya. Itu yang saya alami itu seperti itu dulu. Terus yang nomor 14 adalah jantung berdebar-debar. Nah jantung berdebar-debar ini juga tidak bisa apa, atau saya susah kontrol ya. Jadi kadang mau melakukan sesuatu atau dengar apa gitu, itu jantung itu selalu berdebar-debar gitu, debar 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 gitu, kayak duk 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 gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya juga pernah seperti itu gitu ya, tapi pada saat terkena gangguan asam lambung GERD ini ya serasa kayak kayak semakin bertambah gitu teman-teman. Itu yang saya alami gitu ya. Terus nomor 15 itu telinga berdenging. Nah kalau telinga berdenging ini sebenarnya awalnya itu saya nggak sadar bahwa apa namanya telinga saya itu berdenging. Tapi ketika saya apa namanya sensasi kelingannya itu apa namanya semakin menjadi-jadi gitu ya, pusing, kelingan, sempoyongan itu tanpa saya sadari itu, ketika saya itu tidur miring ke kiri atau miring ke kanan itu, kalau telinganya ke ini ketutup ini itu bunyi nging, tapi bukan yang kencang banget gitu kayak ada suara pesawat, itu bukan, tapi nging gitu, pokoknya nggak nyaman gitu. Nah itu saya juga alami seperti itu dulu teman-teman ya. Terus yang nomor 16 itu berat badan turun. Jadi kalau berat badan turun teman-teman ini, teman-teman nggak usah panik ya, karena saya sendiri juga
berat badan itu turun teman-teman. Kemungkinan itu karena ya memang kita sadari aja bahwa kita kan sedang mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Jadi mungkin ya wajar kalau berat badan kita turun. Apalagi saya itu memang untuk makanan itu banyak yang saya pantang itu, makanan-makanannya itu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh dokter yang memeriksa saya. Jadi ya makanan-makanan yang harus dihindari sementara dulu itu ya saya hindari teman-teman gitu ya. Jadi banyakkan adem-adem gitu makanya. Jadi berat badan ya cenderung turun teman-teman. Terus poin atau nomor 17 itu ingatan berkurang dan susah fokus gitu teman-teman. Jadi gimana ya, kayaknya seperti gini teman-teman, kalau biasa bayangkan gini, ketika ngobrol atau ngobrol atau menyampaikan sesuatu itu belum juga sampai 5 menit lah itu lupa gitu, kayak apa sih ya tadi gitu. Atau seperti ini yang saya alami itu, kadang saya udah mau ngomong gitu ya, mau ngomong tapi teralihkan oleh kata-kata apa gitu ya, itu langsung blank gitu, langsung tadi saya mau ngomong apa sih, nah itu seperti itu. Nah itu sering gitu ya. Terus ingatan berkurang, susah fokus ya, jadi susah fokus teman-teman ya. Terus yang nomor 18 itu mimpi buruk. Nah ini sering sekali teman-teman, ini mimpi buruk itu sering sekali teman-teman. Jadi gimana ya, jadi udah tidurnya itu susah ya, terus mimpinya itu selalu mimpi buruk, dan kalau mimpi buruk itu selalu teringat itu teman-teman ya. Jadi mimpi-mimpi yang bagus itu seperti nggak ada gitu, seperti nggak ada. Yang saya alami itu mimpi bagus itu nggak ada gitu ya, tapi yang ada itu adalah mimpi buruk, karena yang kita ingat itu adalah selalu hal yang buruk. Nah itu seperti itu teman-teman, yang saya alami itu seperti itu waktu itu masih parah-parahnya gitu. Jadi sesuatu hal yang buruk selalu kita ingat gitu ya, selalu ada gitu, tapi hal-hal yang bagus-bagus itu malah selalu lupa gitu teman-teman. Itu yang saya alami. Terus lagi nomor 19 itu takut keramaian, juga takut sama kesendirian. Nah aneh kan, di tempat keramaian itu takut, sendirian juga takut. Nah ini saya alami pada saat masih parah-parahnya dulu gitu ya. Jadi ke keramaian, jangankan ramai sekali lah gitu ya, pokoknya ya seperti kayak ke pengajian. Nah itu seperti itu butuh mental yang luar biasa teman-teman ya. Tapi ketika sendirian ya, pada saat masih parah-parahnya itu ya takut gitu, sendirian, pinginnya itu ditemenin teman-teman. Itu yang saya rasakan ya. Terus nomor 20 adalah kepala berat, lehernya tegang. Jadi saya ngalamin juga, jadi kepala itu tegang, bener-bener tegang gitu, kayak pokoknya tegang sekali ya teman-teman. Terus sini itu yang leher belakang itu sampai ke atas itu kayak kalau karet itu seperti kayak udah ditarik gitu, tarik kenceng gini. Nah itu seperti itu. Jadi pokoknya nggak nyaman sekali lah yang saya rasakan itu waktu itu. Udah geliangan, udah ada mata buram, terus perut nggak enak rasanya apa, terus ketambahan itu seperti itu teman-teman. Ya luar biasa, dulu itu seperti itu ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik teman-teman. Jadi kepala berat, terus leher tegang, saya juga mengalami itu teman-teman. Terus nomor 21 itu nyeri dada ya, nyeri dada tembus sampai ke belakang. Jadi nyeri di sebelah mana, kiri ya, ini kiri ya teman-teman. Ini karena pakai kamera depan jadi terlihat itu kanan ya. Ini sampai ke gini loh, ini yang kalau orang Jawa bilang itu centongnya gitu ya, di bawah centong ini gitu, itu nembus gitu ya. Jadi kalau dipegang gini sakit, yang di belakang juga gini aja, ditul gitu aja itu sakit sekali. Itu saya ngalamin itu seperti itu teman-teman ya. Dan lama kelamaan juga nanti nanti lama-lama itu berkurang, nah, terus itu hilang gitu, kadang timbul lagi terus hilang lagi, itu seperti itu teman-teman. Terus nomor 22 itu halusinasi. Nah ini saya yang takut ini juga, ini takut selain perasaan takut mati itu ya, poin pertama ini halusinasi. Jadi seperti kayak
kita itu dituntun gitu kayak kita itu diarahkan atau ada apa namanya ada yang mengarahkan kita gitu untuk berpikiran kemana gitu, jauh menjelajah gitulah. Itu gambarannya namanya halusinasi kan, seperti itu teman-teman, membayangkan sesuatu hal yang tapi terus-terusan gitu. Jadi ini saya takut, kadang saya itu sadar gitu, waduh kok saya begini gitu ya, siapa ini yang mengendalikan saya, kadang kan seperti itu teman-teman gitu. Itu saya pernah ngalamin itu seperti itu, dan itu juga cukup apa namanya mengganggu buat saya ya, tapi lama-lama juga nanti apa namanya sembuh teman-teman. Terus kedutan ya, kedutan di badan gitu ya. Jadi ini kan kedutan itu sebenarnya dari dulu juga pernah kedutan ya, tapi pada saat mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety ini, kedutan aja dipikirkan teman-teman. Ketika di perut gini deret 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 gitu udah bingung, pusing gitu ya. Terus apa namanya terus pikiran itu kemana-mana gitu ya, pikiran itu negatif gitu, aduh kenapa ini, kenapa gitu. Itu seperti itu teman-teman, itu hanya kedutan gitu ya, kadang kedutan di sini, kadang kedutan di sini, pokoknya di badan itu apa namanya sering kedutan gitu ya. Itu saya pernah mengalami seperti itu teman-teman. Terus untuk 24 itu kebas gitu ya, kebas itu saya di kaki itu kebas ya, di kaki kebas, terus di tangan kiri ini dari sini sampai ke sini itu kebas, saya pernah ngalamin seperti itu, dan itu juga bikin panik, apakah saat terkena apa namanya penyakit ini penyakit itu gitu, tanda tanya dalam hati, dan semakin panik semakin cemas malah teman-teman. Tapi lama kelamaan juga hilang sendiri teman-teman, kadang timbul lagi hilang lagi, tapi lama-lama hilang teman-teman ya. Dan dilatih apa namanya jangan terlalu cemas ya, seperti itu teman-teman. Terus poin 25 itu sering masuk angin, intinya sering masuk angin lah, meriang apa gitu, itu rasanya itu seperti sering masuk angin. Kalau dulu saya itu kan apa namanya kalau masuk angin itu di kerik itu enak, sembuh gitu ya. Dan pada saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety ini, itu hampir setiap hari teman-teman saya itu kerikan gitu. Bayangkan kulitnya udah seperti apa teman-teman. Alhamdulillah sekarang sih ya apa namanya udah lama sekali nggak kerikan gitu ya, karena ya memang semakin apa namanya membaik, semakin membaik kan kita merasakan apa namanya badan kita itu enakan gitu ya. Jadi kalau masih parah-parahnya itu kan seperti masuk ke angin, kembung dikit pingin dikerokin, nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini beberapa sensasi yang pernah saya alami, yang saya rangkum, yang seingat saya. Mungkin yang lainnya juga masih ada ya. Kalau teman-teman mau bertanya apakah saya pernah merasakan ini itu, ya nggak apa-apa, tanya saja di kolom komentar teman-teman. Karena ini juga saya catat itu ada 25 poin, dan di sini durasinya juga sudah cukup lama, nanti takut teman-teman bosan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum apa namanya belum membaik ya, sensasinya masih banyak, percaya teman-teman, pasti teman-teman akan membaik seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kita itu sabar menghadapi proses ini teman-teman, itu pasti akan membaik teman-teman ya. Ikhtiar dengan jalan apapun, yang penting kita itu sabar, nikmatin prosesnya, insya Allah akan membaik teman-teman. Saya doakan selalu ya, semoga cepat membaik, cepat beraktivitas kembali seperti dulu kala ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman, ambil sisi positifnya. Semoga teman-teman bisa termotivasi sampai dengan bisa membaik lagi teman-teman, membaik, bisa beraktivitas lagi, bisa sehat lagi, bisa sembuh total lagi teman-teman. Dan harus yakin kita itu pasti akan sembuh dan akan membaik teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.